Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natik Nona Nurinda Yoni dengan NIM 45124200030. Pada mata kuliah bioremediasi ilmu lingkungan UNES ini, saya akan membahas mengenai fitoremediasi menggunakan tanaman kayu apu. Pengolahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan tumbuhan air untuk menanggulangi jumlah pencemar dengan cara menyerap, mengumpulkan, dan mendegradasi bahan-bahan pencemar tertentu yang terdapat dalam limbah tersebut yang dikenal dengan fitoremediasi. Kiambang, kapu-kapu, kayu apu, kayambang atau apu-apu adalah salah satu tumbuhan fitoremediator, yaitu tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk mengolah limbah, baik itu berupa logam berat, zat organik maupun anorganik. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tanaman air seperti kayu apu dapat menurunkan kadar pencemaran limbah cair. Kayu apu menyisihkan limbah dengan proses metabolisme dan menggunakan akar. Hal itu dikatakan oleh Ahmadlia tahun 2012. Proses metabolisme mencakup proses penyerapan senyawa organik dan proses fotosintesis. Pada proses di bagian akar, terdapat bakteri Rhizobacter dan penyisihan menggunakan serabut akar. Menurut LBN LIPI tahun 1981, proses fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2 yang kemudian masuk ke dalam air dan mengoksidasi senyawa organik serta meningkatkan kandungan oksigen ke dalam air. Waluyo tahun 2005 mengatakan bakteri rhizosfer yang terdapat pada akar dapat mengurangi senyawa organik ataupun anorganik. Dan menurut Fahru Rozi tahun 2010, akar kayu apu yang berbentuk serabut dapat menyaring koloid yang melayang-layang pada limbah. Koloid yang mengumpul akan membentuk gumpalan pada bagian akar. Pada praktik yang saya lakukan, dibutuhkan alat dan bahan berupa botol plastik bening, gunting, tanaman fitoremediasi, serta limbah cair deterjen. Langkah yang pertama yaitu siapkan limbah cair deterjen pada 2 botol yang berbeda, salah satunya sebagai perbandingan. Kemudian saya akan memasukkan tanaman kayu apu ke dalam botol sebanyak 2 buah tanaman. Kemudian kita akan amati selama 7 hari apakah ada perbedaan pada tumbuhan dan airnya. Setelah 7 hari pengamatan, didapatkan hasil seperti berikut, di mana tanamannya menjadi mati, kemudian warna air menjadi keruh, kecoklatan, dan bau dari air juga tidak sedap. Setelah saya bersihkan tanaman kayu apunya, maka hasilnya adalah sebagai berikut, di mana ini menunjukkan adanya kegagalan pada fitoremediasi menggunakan tanaman kayu apu. Nah, untuk praktikum ini, saya mengidentifikasi adanya penyebab kegagalan dari 2 hal. Yang pertama, dalam penelitian Rahadian dan kawan-kawannya tahun 2017, dilakukan proses aklimatisasi tanaman, di mana itu merupakan upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap lingkungan baru yang akan dimasukinya, dengan tujuan agar tanaman terbiasa dengan kondisi limbah. Agar menyesuaikan dengan kondisi limbah yang akan digunakan pada proses pelaksanaan, proses aklimatisasi menggunakan limbah deterjen yang diencerkan sebanyak 4 kali. Yang kedua, dalam penelitian Irawanto tahun 2015 menunjukkan bahwa kerapatan tumbuhan juga mempengaruhi efektivitas proses fitoremediasi. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah tumbuhan 5 individu per reaktor mampu mengakumulasikan lebih banyak konsentrasi timbal atau Pb dan kadmium atau Cd daripada jumlah tumbuhan 3 individu per reaktor.
Irawanto 2015 juga menyatakan bahwa kemampuan hidup tumbuhan sebanyak 5 individu per reaktor lebih besar dari kemampuan hidup tumbuhan sebanyak 3 individu per reaktor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanaman kayu apu yang seharusnya bisa digunakan untuk fitoremediasi, maka gagal untuk praktik kali ini karena adanya satu dan lain hal. Sekian video pengamatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.